Nah, akidah Mujassimah ini sama dengan akidahnya Zionis. Siapa Zionis? Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang sudah tua. Rambut dan jenggotnya udah putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya, Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Makanya Wahabi dilarang membantu Israel. Dilarang melawan Israel, membantu Hamas gak boleh. Wahabi. Kan begitu, ini politik. Kalau Suriah jelas dibantu oleh Arab Saudi. Palestina jelas dibantu. Nah, ini ada politik berhadapan dengan orang kafir, punya politik tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas pernyataan Ustadz Idrus Ramli, bahwa Islam di Arab Saudi telah berubah menjadi liberalisme, pluralisme dan sekularisme. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan kembali membahas pernyataan Ustadz Idrus Ramli yang menyebut, bahwa Tuhan kelompok Salafi Wahabi sama dengan Tuhannya kaum Yahudi. Pernyataan tersebut beliau sampaikan dalam ceramahnya, menjawab pertanyaan dari jamaahnya tentang akidah kelompok Salafi Wahabi. Ustadz Idrus Ramli mengatakan, bahwa kelompok Salafi Wahabi berakidah Mujassimah, sama dengan akidah kaum Yahudi. Mujassimah sendiri adalah salah satu mazhab dalam Islam, yang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki jasad. Lebih lanjut Ustadz Idrus Ramli mengatakan, bahwa kesamaan akidah dan Tuhan Wahabi dan Yahudi itulah yang menjadi sebab, kaum Yahudi melarang Salafi Wahabi untuk memerangi Yahudi dan menolong Palestina. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli, tentang sebab negara Arab Saudi yang dituduh Wahabi tidak mau membela Palestina. Nah, akidah Mujassimah ini sama dengan akidahnya Zionis. Siapa Zionis? Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang sudah tua. Rambut dan jenggotnya udah putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya, Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Makanya Wahabi dilarang membantu Israel. Dilarang melawan Israel, membantu Hamas gak boleh Wahabi. Mengapa? Karena adiknya. Itu Mujassimah namanya ya, Mujassimah. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kelompok Wahabi atau Salafi adalah gerakan tauhid Islam yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi berpegang teguh pada pemulihan Islam ke bentuk asli sesuai isi Al-Quran dan hadis. Kelompok ini banyak ditolak oleh kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena pemahaman pemurnian tauhidnya yang keras. Lantas benarkah negara Arab Saudi tidak membantu Palestina karena kesamaan akidah mereka dengan kaum Yahudi, ataukah ada faktor lain yang menjadi alasan mereka? Berikut penjelasan dari Ustadz Firanda Andirja dan Ustadz Dasman Yahya, tentang negara Arab Saudi yang dianggap tidak membantu Palestina. Makanya tuan-tuan yang ngungkit-ngungkit kenapa Arab Saudi tidak berangkat ke Palestina. Ya, ini orang-orang yang tidak paham militer, orang yang tidak paham politik, cuman jadi pengamat politik. Itu masalahnya. Ini banyak pengamat yang perlu diamati lagi. Ya. Dari mana mereka datang? Dari Yaman, tadi sudah Syiah. Masuk dari Syam melalui orang Syiah. Dan mereka sengaja menarik Arab Saudi untuk masuk ke kancah ini supaya digulai di sana. Masuk kancah? Kalau masuk kancah, ya digulai. Nah, habis itu nanti menjerit Arab Saudi minta bantuan negara-negara Islam, semuanya angkat tangan. Kami tidak. Jelas? Raja Salman itu bukan orang goblok duduk di rumah aja, enggak, dia tahu politik juga. Dia juga mengadakan kunjungan-kunjungan, bahkan kunjungan kepada negara-negara kafir. Dia punya politik tersendiri. Ya. Dia juga memandang masalah dan apa? Dan mudarat. Bahkan jangankan negara Islam, negara kafir pun terkadang dia kunjungi kalau memang perkaranya apa? Berbahaya. Terkadang kita suudzon, saya contohkan sederhana. Sebagian dai di Saudi suudzon kepada kerajaan Arab Saudi. Contoh sederhana. Waktu terjadi pengeboman di Perancis. Paham? Sehingga sebagian orang meninggal dunia. Maka Arab Saudi tatkala itu berduka cita istilahnya. Ya, sampai sebagian sebagian bangunan tinggi ada gambar bendera Perancis. Ya. Orang mungkin berpikiran, ngapain Saudi seperti itu? Kalau saya berpikiran positif, saya bilang justru Saudi sengaja demikian, agar jangan sampai dituduhkan kepada kaum muslimin. Buktinya pusat kaum muslimin berlepas diri dari perbuatan tersebut. Paham? Dengan demikian kaum muslimin yang ada di Perancis tidak mendapatkan kemudaratan lebih. Karena begitu ada bom pasti yang dituduh apa? Kaum muslimin. Begitu Arab Saudi menunjukkan dia berlepas diri dengan cara dia,
Maka maksudnya demikian, agar tidak memberi kemudaratan kepada kaum muslimin dan tidak bisa menjadikan kaum muslimin semakin diintimidasi di sana. Sebagian dai ngapain gitu? Lihat Suriah parah, ngapain kita pikirkan Perancis? Bukan begitu, ini politik. Kalau Suriah jelas dibantu oleh Arab Saudi, Palestina jelas dibantu. Nah, ini ada politik berhadapan dengan orang kafir, punya politik tersendiri. Punya politik tersendiri. Sebagai contoh, pernah pemerintah Arab Saudi dengan tegas mengeluarkan dalam pengumumannya resmi, tidak boleh seorang pun ke Suriah. Tidak ada boleh penduduk Saudi yang ke Suriah. Seorang, Saudi kayak apa, masa mendukung Syiah dan macam-macam. Bukan begitu, ini politik. Kasusnya beda, kasusnya Suriah itu ada pemerintah yang sah menurut undang-undang dunia, yaitu Bashar Assad, kemudian ingin digulingkan oleh rakyatnya. Nah, Saudi tidak boleh menunjukkan dukungan ikut menggulingkan secara terang-terangan. Karena kalau dia menunjukkan dukungan, dia akan diprotes oleh negara-negara yang lain. Bagaimana secara undang-undang Anda salah. Maka Saudi mengeluarkan undang-undang, rakyatnya tidak boleh ke sana. Bukan berarti Saudi tidak beri bantuan, justru bantuan paling besar kepada Suriah dari mana? Dari Saudi. Tapi dia harus berpolitik. Orang-orang di sini sudah, orang-orang tukang takfir sudah menghina-hina Saudi. Lihat, Saudi melarang. Bukan begitu. Dia bantu, dia punya bantuan besar. Tapi dia punya cara sendiri agar bisa berpolitik supaya bantuan tersebut bisa sampai. Berbeda tatkala di Yaman ada pemerintah yang diakui, kemudian diberontaki, maka minta tolong ya Saudi bantu terang-terangan. Enggak ada masalah, di mata undang-undang dunia enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau Saudi bantu terang-terangan kepada Suriah bermasalah. Nanti akhirnya Suriah minta bantuan kepada Soviet, kepada Cina, terus gimana? Ya. Terus kita mau ya perang aja biar rame, enggak seperti itu. Ya. Ada orang seperti itu pikirannya, perang aja, perang bunuh-bunuh aja. Bukan begitu, enggak semudah itu ya, kawan. Dia mikir gimana jemaah haji, gimana jemaah umroh, gimana rakyatnya. Kalau Anda ingin tahu nuansa jihad orang-orang Saudi tinggi sekali. Orang-orang Saudi itu ingin perang semuanya. Saya bisa dengar ceramah, kita ingin ada rudal dari Iran masuk ke Riyadh, kita ingin. Saya bilang begitu di televisi. Banyak mereka ingin jihad, tapi tidak boleh. Sudah ada tentaranya, ente bagian doa saja. Sudah tentaranya. Ya. Sampai saya ada surat, ada orang ditangkap di penjara di Qasim kalau nggak salah. Dia kirim surat sama pemerintah. Saya memang ini, tapi saya ingin dibebaskan, saya ingin perang. Saya ingin perang, tolong izinkan saya perang. Saya ingin berjihad, ingin mati syahid. Tapi tidak diizinkan, sudah ada apa? Sudah ada yang lainnya. Jadi maksud saya ya kita harus melihat maslahat dan apa? Dan mudarat. Raja Salman tentu tahu ya. Dan dia punya cara pandang tersendiri. Kita hargai cara pandangnya ya. Kita hargai cara pandangnya. Antum ya yang bisa berkiprah masuk ke pemerintahan silakan. Yang ingin menasihati pemerintah silakan. Yang beri masukan kepada pemerintah sangat dianjurkan. Yang tidak mampu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bikin pengajian-pengajian di mana-mana ya supaya orang semakin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena tidak ada yang bisa mengangkat segala problematika kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.